Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggambar grafik persamaan nilai mutlak. Di sini Ibu ambil contoh dari buku paket kelas 10 Matematika Wajib keluaran dari Kemendikbud. Ambil contoh 1.2 pada halaman 22. Pada contoh 1.2, gambarlah grafik Y sama dengan nilai mutlak X untuk setiap X bilangan real. Maka alternatif penyelesaiannya itu kita ambil atau kita menggunakan definisi 1.1. Perlu diingat, pada definisi nilai mutlak itu mempunyai dua penyelesaian. Yang pertama, apabila X-nya positif, jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Dari definisi ini kita akan menemukan koordinat titiknya. Nah, seperti yang pada tabel 1.2, kita dapat menghitung koordinat titik yang memenuhi Y sama dengan nilai mutlak X. Karena yang kita ambil pertama kali itu adalah untuk X lebih besar sama dengan 0, maka kita ambil bilangan yang paling sederhana dari 0 sampai 5. Apabila X-nya 0, maka kita peroleh hasilnya itu Y sama dengan nilai mutlak X. X-nya kita gantikan dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 0. X-nya kita gantikan dengan 1, maka Y-nya itu sama dengan 1. Dan seterusnya, apabila nilai X-nya kita gantikan dengan 5, maka yang memenuhi persamaan Y sama dengan nilai mutlak X-nya itu adalah 5. Dari sini kita dapat memperoleh koordinat titik yang pertama 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan 5,5. Kemudian kita bisa menentukan koordinat titik untuk definisi yang kedua. Apabila negatif X maka X-nya kurang dari 0. Nah, kita sama seperti yang tadi, ambil bilangan dari yang paling sederhana. Kita ambil negatif 1 sampai negatif 5. Apabila X-nya kita gantikan dengan negatif 1 pada persamaan nilai mutlak Y sama dengan nilai mutlak X, maka karena nilai mutlak X-nya kita gantikan dengan negatif 1, maka Y sama dengan nilai mutlak dari negatif 1 diperoleh Y-nya 1. Dan seterusnya sampai negatif 5 kita peroleh Y-nya 5. Dari sini kita bisa menentukan titik koordinatnya, yaitu min 1,1, min 2,2, min 3,3, min 4,4, dan min 5,5. Dari tabel 1.2 dan 1.3, kita bisa menggambar grafiknya. Grafik yang bisa kalian lihat hasilnya pada gambar 1.7. Di sini antara sebelah kiri dengan sebelah kanan itu menghasilkan dua bagian yang sama atau simetris, karena kita tadi mengambil bilangan yang sama tetapi mempunyai tanda yang berbeda, atau yang satu lebih besar dari 0 dan yang satunya lagi itu adalah kurang dari 0. Nah, di sini pada latihan 1.3 ada gambarkan grafik bentuk nilai mutlak dengan memanfaatkan definisi 1.1. Nah, sekarang kita ambil contoh yang poin A, Y sama dengan nilai mutlak X negatif 2. Alternatif penyelesaiannya itu adalah langkah penyelesaian untuk bagian A diperoleh langkah 1. Buat tabel untuk menunjukkan pasangan titik-titik yang mewakili Y sama dengan X negatif 2 nilai mutlaknya. Mohon maaf. Tentukan pertama sekali nilai X yang memenuhi nilai Y menjadi 0. Tentu kita bisa peroleh X-nya sama dengan 2.
Kenapa X-nya sama dengan 2? Apabila Y-nya kita misalkan dengan 0, pada Y sama dengan X min 2, apabila Y-nya 0, maka X-nya kita peroleh itu adalah 2. Jadi koordinat titik awalnya itu adalah 2,0. Kemudian carilah titiknya, bisa kalian lihat pada tabel 1.4. Pada grafik Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Di sini kalian bisa mencari dari nilai yang paling sederhana seperti yang tadi. Dari negatif 1 sampai negatif 5. Nah, dari tabel 1.4-nya itu adalah tadi dari negatif 1 sampai negatif 5. Kita peroleh Y-nya. Di sini kita ambil apabila X-nya negatif 3. Maka apabila kita substitusikan pada Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2, berarti negatif 3, X-nya digantikan dengan negatif 3. Negatif 3 dikurangi 2 itu menghasilkan negatif 5 karena nilai mutlak menjadi 5. Nah, yang sebelah kanannya itu ada XY lagi. Kita ambil dari 0 sampai 4. Kita ambil apabila X-nya 0, maka Y yang kita peroleh itu adalah Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Apabila X-nya kita gantikan dengan 0, maka Y sama dengan nilai mutlak 0 dikurangi 2 sama dengan Y sama dengan nilai mutlak negatif 2. Karena nilai mutlak negatif 2 itu maka menjadi Y-nya itu adalah positif 2. Kemudian kita ambil titik yang X-nya 4. Kita substitusikan pada Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Maka diperoleh X-nya kita gantikan dengan 4. 4 dikurangi 2 itu menjadi 2. Maka hasilnya itu adalah 4,2. Dari sini kita peroleh 3 titik dan 4 titik dengan koordinat titik awal itu akan menjadi seperti pada gambar 1.8. Nah, apabila sudah seperti ini, kalian tinggal tarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang sudah diletakkan di koordinat yang tadi secara berurutan, maka kalian mendapatkan grafik Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Selamat mencoba. Nah, dari sini juga dapat diberikan pendapat tentang hubungan X, nilai mutlak X dengan akar dari X kuadrat. Nah, kita lihat apakah hubungannya. Langkah pertama, lengkapi tabel 1.5 untuk hubungan nilai X kuadrat dan nilai mutlak X. Apabila X-nya dari negatif 6 sampai 6. Nanti kalian bisa isi X kuadratnya itu berapa, akar dari X kuadratnya itu berapa, dan nilai mutlaknya itu berapa. Ibu ambil contoh negatif 6. Apabila X-nya negatif 6, maka X kuadratnya itu adalah 36. Maka akar dari X kuadrat, berarti akar dari tadi 36 itu adalah 6. Maka nilai mutlak X-nya itu adalah 6. Berarti betul ya. Apabila negatif 6 itu maka akar dari X kuadratnya itu adalah 6. Dan nilai mutlaknya itu pun adalah 6. Ibu ambil contoh yang lain. Ibu ambil contoh X-nya negatif 2. Karena X-nya negatif 2, maka X kuadratnya itu adalah negatif 2 kuadrat itu maka 4. Maka akar dari X kuadratnya itu adalah, akar 4 itu adalah 2 ya. Maka nilai mutlak X-nya itu adalah 2. Jadi sama, akar dari X kuadrat dengan nilai mutlak X-nya itu adalah
2. Ambil contoh lagi yang X-nya 3. X-nya 3, maka X kuadratnya itu adalah 9. Maka akar dari X kuadratnya itu adalah akar dari 9, hasilnya 3. Maka nilai mutlak X-nya dari 3 itu adalah 3. Jadi sama artinya atau sama hasilnya antara akar X kuadrat dengan nilai mutlak X. Nah, sisanya kalian coba lengkapi ya. Langkah yang kedua, lakukan pengamatan pada tabel yang tadi. Apakah hasilnya akan sama antara akar X kuadrat dan nilai mutlak X? Nah, dari sini dapat diselesaikan juga menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Ini hanya alternatif penyelesaian saja ya. Jadi perhatikan pada contoh 1.3. Berdasarkan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat, maka kita dapat menyelesaikan masalahnya. Di sini dari masalah 1.1, apabila nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Kita cek menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Maka apabila kita akarkan menjadi nilai mutlak 2x dikurangi 1 itu menjadi akar dari 2x dikurangi 1 kita kuadratkan. Apabila yang 1 kita kuadratkan, maka sebelah kanan pun harus kita kuadratkan. Maka 7-nya pun kita kuadratkan. 2x kuadrat menjadi 4x kuadrat. 2x kali 1 kali 2 itu adalah negatif 4x. Negatif 1 kuadratkan itu adalah 1 kuadrat. Ini menggunakan sifat yang A dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kalian perlu ingat menggunakan sifat yang itu. 7 kuadrat itu adalah 49. Maka kita peroleh 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. 49-nya pindah ruas menjadi negatif 49. Maka diperoleh 4x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 48 sama dengan 0. Kita sederhanakan, maka diperoleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, apabila sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka kita cari nilai X-nya menggunakan memfaktorkan. Jadi, diperoleh X-nya dikurangi 4 dan X-nya ditambah 3. Maka X-nya yang pertama itu adalah 4 dan yang kedua itu adalah negatif 3. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.